Ah, Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu mata kuliah pendidikan. Salah-salah, Beb. Ya ampun, salah. Kok pendidikan sih? Sejarah ya, Beb, ya? Ya ampun. Ulang, Beb, nggak apa-apa kan? Maaf Iya, ya. nggak apa-apa. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yaitu dari mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Ninyo Malela Helmania selaku moderator dan rekan saya yaitu Mirna Eva Indartati selaku pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Subpokok bahasannya yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia Orde Lama, sejarah pendidikan Islam di Indonesia Orde Baru, sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan, dan yang terakhir itu ada kegunaan sejarah pendidikan Islam. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mirna Eva Indartati. Kepada Saudari Mirna Eva Indartati, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah satu bagian dari sejarah dalam artian yang umum. Di sini, perhatian difokuskan pada upaya rekonstruksi masa lalu umat Muslim. Itu pun hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan saja. Pemaknaan pendidikan pun dapat saja berbeda-beda dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Misalnya, secara terbatas, seseorang dapat memaknai pendidikan Islam sebagai kegiatan pewarisan nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang berlangsung di kalangan umat Islam. Akan tetapi, dalam tulisan ini, pendidikan Islam dilihat dalam kemungkinan makna yang paling luas. Di sini, pendidikan Islam tidak dibatasi pada proses pewarisan semata, namun mencakup aspek yang lebih luas, seperti kurikulum, metode, dan strategi, lembaga, dan aspek sosiologisnya. Dalam bahasa yang agak longgar, pendidikan di sini lebih mendekati pada makna kegiatan intelektual. Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam dalam pembahasan ini adalah peristiwa-peristiwa penting dalam kegiatan kependidikan umat Islam sejak masa yang paling awal hingga masa sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga implikasi logis untuk sektor pendidikan juga mengalami perubahan yang sama. Meskipun pada awal mulanya sistem pendidikan Islam masih belum terselenggara secara formal. Pendidikan Islam diselenggarakan dengan cara-cara informal yang orientasi utamanya pada dakwah dan penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Dan interaksi edukatif itu
Di masa-masa ini bertahap seperti pendidikan yang dilaksanakan di rumah. Salah satu sahabat yang dikenal dari Al-Arqam. Tetapi masyarakat Islam ketika sudah terbentuk, desain tempat sudah dipindah ke masjid-masjid. Dan pendidikan formal baru muncul pada masa belakangan, yakni dengan kebangkitan madrasah. Selanjutnya yang B ada sejarah pendidikan Islam di Indonesia, Orde Lama. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan resmi oleh negara secara formal pada tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan tumbuhan di sekolah pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama urutan paling sekitar 6 jam seminggu secara teratur. Dengan persyaratan tersebut, pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari 3 jenjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, madrasah ibtidaiyah pertama dengan lama pendidikan 6 tahun. Sedangkan yang kedua ada madrasah sanawiyah pertama untuk 4 tahun. Serta yang ketiga ada madrasah sanawiyah atas untuk 4 tahun. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara dasar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah manusia melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Sejalan dengan misi agama Islam yang memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, pendidikan Islam mencoba mengidentifikasikan sasarannya pada 3 pengembangan fungsi manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dalam menyadarkan manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia yang hidup di tengah makhluk-makhluk lain. Manusia harus bisa memerankan fungsi dan tanggung jawabnya. Manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk-makhluk lainnya dan memfungsikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, mengembangkan untuk manusia menyadari fungsinya sendiri sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, menyadarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Usia pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa benih-benih dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, dari pesantren, surau, dan masjid. Sehingga sangat logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga pendidikan Islam pada waktu itu. Dalam pemahaman yang sederhana, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran nilai-nilai dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu pendidikan atau dalam masyarakat Islam adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yang ketiga yaitu pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya.
Pada akhir Orde Lama yang ditandai dengan dibubarkannya PKI, peserta pertarungan ideologis pada akhir Orde Lama ideologis menjadi berkurang. Bahkan menyusul setelah itu keluar TAP MPRS yang mewajibkan pendidikan agama di semua tingkat pendidikan. Lebih dari itu, dalam lampirannya diisyaratkan perlunya perhatian yang lebih wajar terhadap pendidikan Islam, termasuk pesantren. Dengan demikian, secara teknis, persaingan di bidang pendidikan ini relatif bertambah ringan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Mirna. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada sejarah pendidikan Islam di Indonesia Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah berhasil mengalihkan perhatian terhadap bidang pendidikan dari perdebatan konsep yang bersifat ideologis politis kepada orientasi praktis. Pendidikan waktu itu diletakkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan, di mana pendidikan dijadikan alat membentuk manusia modern yang independen dari kekuasaan kerabat dan etniknya, serta bersikap mencintai ilmu dan teknologi. Diakui bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam 2 dekade terakhir 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat kontinu dan meningkatkan serta mengembangkan kebijakan yang telah terrealisasikan pada Orde Lama. Pada tahap ini, madrasah sebelum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi masih bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Ini semua disebabkan oleh belum terdominasi oleh muatan-muatan agama, sehingga madrasah belum menggunakan standar kurikulum. Dengan demikian, pada masa Orde Baru muncul isu tentang adanya dualisme pendidikan. Kemudian, menurut Dr. Mukhtar Naim dan Marwan mengemukakan dualisme pendidikan merupakan sistem pendidikan warisan zaman kolonial yang membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama di pihak lain. Persoalan ini akan menyebabkan kehancuran dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan akibat yang ditimbulkannya. Di antara akibat dan dampak negatif dari sistem dualisme ini, yaitu yang pertama, arti agama sudah dipersempit, yaitu ada agama hanya dipandang sebagai ilmu yang memperdalam teologi. Yang kedua, pendidikan agama dianggap telah terkotak-kotak dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif. Dan yang ketiga, pendidikan agama melahirkan IQ yang rendah dan tidak bermutu. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan Islam zaman kemerdekaan 1 pada tahun 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun di swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau disebut sebagai BPKNP. Pada tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa
Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Islam zaman kemerdekaan II pada tahun 1965 sampai sekarang. Dalam bidang pendidikan agama Islam, sejak tahun 1966 melalui TAP MPRS ditetapkan bahwa pendidikan agama menjadi hak wajib mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Ketetapan ini diulang dalam TAP MPR tentang GBHN sejak tahun 1973, bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan. Bahkan dalam bab 5 pasal 9 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1990 dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Pendidikan agama sudah dikembangkan sejak taman kanak-kanak. Kemudian yang terakhir adalah kegunaan sejarah pendidikan Islam. Kegunaan sejarah pendidikan Islam dapat diuraikan mulai dari tingkat yang paling filosofis dan teoritis hingga yang paling praktis. Di antara kegunaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, dan yang kedua itu ada sebagai contoh untuk ditiru. Dan yang ketiga, sebagai contoh untuk dikritik dan dihindari. Yang keempat, sebagai penguat identitas keislaman. Dan yang terakhir ada sebagai ibrah. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya dari sejarah perkembangan pendidikan Islam itu adalah pada mulanya, sejarah terdapat dalam pikiran para sejarawan, orang yang menghafal sejarah yang selalu disampaikan dengan metode lisan. Kemudian penulisan sejarah tersebut dipelajari dalam sebuah studi khusus yang disebut dengan historiografi. Sebuah sejarah atau peristiwa sejarah berbeda dengan historiografi. Sejarah pendidikan Islam adalah satu bagian dari sejarah dalam artiannya yang umum. Di sini perhatian difokuskan pada upaya rekonstruksi masa lalu umat Muslim, itu pun hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan saja. Pemaknaan pendidikan pun dapat saja berbeda-beda dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Misalnya, secara terbatas, seseorang dapat memaknai pendidikan Islam sebagai kegiatan pewarisan nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang berlangsung di kalangan umat Islam. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.